Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia ST, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan ke-51, kelompok 3, unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Nilai-nilai dasar PNS terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang sering disingkat dengan sebutan ANEKA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Jadi, korupsi adalah tindak pidana atau suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Secara umum, korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Di bidang sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Di bidang politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan di bidang tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ada 3 kondisi yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Pertama, terpaksa, yaitu yang disebabkan oleh kebutuhan. Kedua, memaksa, yaitu korupsi yang disebabkan karena keserakahan pelaku. Dan yang ketiga, dipaksa, yaitu korupsi yang disebabkan karena lemahnya sistem dan peraturan. Penyebab korupsi diantaranya 1. Kemiskinan atau keserakahan, 2. Pemberian imbalan jasa, 3. Gagalnya pendidikan agama dan etika, 4. Penegakan hukum yang tidak konsisten, 5. Penyalahgunaan kekuasaan wewenang, 6. Langkanya lingkungan yang anti korup, dan rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Ciri-ciri korupsi yaitu 1. Dilakukan oleh lebih dari 1 orang, 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, 4. Berlindung di balik pembenaran hukum, 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, 6. Mengkhianati kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 1. Perbaikan sistem, misalnya perbaikan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, kemudian perbaikan manusia, contohnya dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Peraturan perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, dan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesadaran anti korupsi telah mencapai puncak tertinggi
ketika menyentuh spiritual accountability. Apabila kita menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerugian kehidupan. Sebagai warga negara Indonesia yang berkeyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa, maka kehidupan disadari sebagai 3 episode utama, yaitu sebelum kehidupan di dunia sendiri, dan kehidupan pasca dunia. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya tersebut. Pada dasarnya merupakan tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, yang selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula, dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikitpun untuk membuat kerusakan di muka, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Sebaliknya justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak nilai dasar anti korupsi, yaitu 1 jujur, 2 peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, 9 adil. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif, sehingga terbentuk manusia-manusia yang mampu menyelaraskan antara rohani dan jasmani dengan melakukan penyelarasan pada semua elemen dirinya dengan nurani, sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras dengan berbagai situasi dan lingkungan. Tunas integritas dibangun dengan kesadaran bahwa pembangunan sistem ataupun implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Mereka menjalankan program dengan penuh keikhlasan sebagai basis bekerja berdasarkan moral idealisme, sehingga dalam mencapai keberhasilan tidak melakukan pelanggaran norma atau nilai. Peran tunas integritas: 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. 2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas. 3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas. Penanaman nilai dan integritas untuk menjauhkan dari perilaku korupsi dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Kesediaan. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau kelompok lain, dikarenakan dia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. 2. Identifikasi. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. 3. Internalisasi. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia pelajari, ia percayai, dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Membangun sistem integritas dalam internalisasi nilai-nilai anti korupsi dapat menghindarkan diri dari korupsi. Membangun sistem integritas dapat dilakukan dengan 1. Melakukan reframing untuk memudahkan proses internalisasi integritas. 2. Memahami setting dan perilaku otomatis dalam konteks perilaku korupsi. Serta 3. Menjelaskan peran sistem integritas organisasi untuk menjaga individu berintegritas.
Sistem integritas organisasi dimulai dengan terciptanya iklim etika yang kuat, yaitu kondisi organisasi di mana kode etiknya telah terinternalisasi dengan kuat pada individu, sehingga penyelarasan dan pengendalian organisasi dapat dijalankan dengan baik. Tujuan organisasi maupun pribadi tercapai dengan cara-cara yang bermoral dan berakhlak. Sistem integritas yang kuat sebagai pengendali dan penyelaras akan berjalan secara efektif ketika diikuti kesediaan seluruh elemen organisasi untuk membuka mata lahir dan mata batinnya yang didasari kejujuran serta penerimaan secara sepenuhnya atau bukan tergantung tempat dan waktu, apalagi berbasis kepentingan, baik kepentingan individu ataupun kelompok. Hal tersebut sesuai dengan arti dari kata integritas, yaitu utuh. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan dengan hadir dan pulang tepat waktu serta melakukan absen pada waktu datang dan pulang. Tidak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang bukan pekerjaan juga merupakan implementasi dari sikap anti korupsi. Berani dan tegas dalam menolak suap atau gratifikasi yang ditawarkan oleh masyarakat merupakan implementasi dari nilai-nilai dasar ASN anti korupsi. Kesadaran untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar juga merupakan penerapan nilai-nilai anti korupsi.